Ya, nanti panggilan-panggilannya lewat sinyal-sinyal amal itu nanti yang disebut dengan syariat. Nanti kita akan baca. Ya, coba deh waktu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, waktu salat kan telah tiba ya lewat adzan itu. Kan sinyal iman kita menguat kan? Mengatakan cepat, cepat, sudah siap-siap, waktunya salat, nanti zuhur, adzan, katakan siap-siap. Itu sebelum menyebutkan waktu, Allah sebutkan imannya dulu. Coba buka Quran surah keempat, itu An-Nisa ayat 103. Di ujungnya, saya baca dari awalnya. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu bagi orang-orang beriman itu tahu waktunya. Ya, jadi orang beriman tuh tahu waktu salat tuh. Awas tuh, itu sindiran yang sangat tajam tuh dari Allah tuh. Ayo saya tanya, zuhur nanti jam berapa? Asar nanti jam berapa? Ayo. Maghrib jam berapa? Itu kata Allah, orang beriman tuh tahu waktunya. Ya, dan sinyal iman semakin kuat, dia akan membisikkan. Nanti siap-siap asar ya. Bahkan ada yang baru selesai subuh udah ingat tahajud. Tadi malam saya tahajud jam sekian, besok saya tahajud nanti malam jam sekian saya rencanakan. Itu saking kuat imannya, sebelum tiba panggilan itu yang menyentuh iman sudah siap-siap. Ya, nanti kalau imannya jadi standar itu waktu dipanggil aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajilat qulubuhum. Itu Quran surah ke-8 ayat kedua, Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman yang sejati itu, yang masih punya iman, jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Itu disebutkan. Makanya tiap hari 5 kali dalam sehari, dalam setiap pergantian antar waktu. PAW, pergantian antar waktu gitu ya. Dalam sehari kan 5 kali. Pagi ke siang, siang ke sore, sore menjelang pertengahan ganti ke malam, kemudian tiba malam. Ya, kita kenal dengan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kan disebutkan nama Allah. Karena khawatir paginya beriman, sorenya kufur. Ya, kan ada yang sorenya kufur, paginya beriman. Ya, makanya dipanggil tuh. Kata Allah, kalau benar masih ada iman, itu akan ada sinyal dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah adzan. Ya, nanti penguatannya bergantung kepada aspek amalannya. Paham ya? Dari situ ya. Nah, kita belum sampai nih, kita masih di pembuka. Wal amalu yumathilu syariah. Ya, sedangkan amalan itu refleksi dari syariat. Ya, jadi nah ini teman-teman sekalian. Ini Masya Allah, ini termasuk juga yang ramai-ramai pada dibahas sekarang ini ya. Nah, orang Islam harus tahu nih. Kalau nggak tahu, nah itu ada kelemahan dalam keislamannya, harus diperkuat. Kalau menentang, dipertanyakan keislamannya. Ya, ini sudah konsepsi dasar ya. Sudah konsepsi dasarnya begitu. Secara ilmiah kan demikian. Ya. Di kebangsaan kan juga begitu. Warga negara Indonesia tahu dasar negaranya. Dasarnya adalah Pancasila, gitu kan? Jelas kan? Nah, kemudian kalau dia tidak tahu, berarti pengetahuan tentang kenegaraannya lemah. Perlu ditambah lagi, kan? Tapi kalau dia misalnya tidak tidak mengakui ya dasar negara adalah Pancasila, maka dipertanyakan kenegaraannya, kan? Baik. Nah, sama dalam konsepsi berpikir kan secara logika demikian. Ya, orang Islam, nih al-Islam. Orangnya disebut Muslim. Nah, harus punya pokok keislamannya. Karena Islam itu tadi pokoknya 2, dia disinergikan menjadi 1. Yang pertama adalah iman, ini. Ya. Sudah saya jelaskan. Ini refleksi dari akidah. Sudah saya sampaikan juga, kalau disebutkan akidah maksudnya apa, disebutkan iman maksudnya apa. Ya, iman keyakinan tanpa ragu ketika terikat kuat dalam jiwa kita, ikatannya disebut dengan akidah. Untuk menguatkan ini, maka ada bagian yang kedua, disebut dengan amal. Nah, ini semua saling melengkapi, karena itu konsepsi yang dibangunnya adalah al-imanu wal amal. Imanun wa amalun. Al-Islamu imanun wa amal, kata Syekh Said Sabiq. Islam itu harus terpadu antara iman dengan amal. Kalau iman refleksinya ada pada akidah, gitu kan? Kalau amal ada pada syariat. Jadi nama lain amal itu namanya syariat. Nah, jelas ya? Jadi kalau Anda mendapatkan akidah sama dengan iman. Ya, akidah Anda apa? Islam, ya kan? Maksudnya apa? Saya yakin tanpa ragu dengan Islam. Jadi nggak boleh ragu. Kalau ragu dipertanyakan keislamannya. Jelas ya? Makanya petunjuk pertama dalam Al-Quran ketika berinteraksi dengan pedoman keislaman di Al-Quran, nggak boleh ragu. Dzalikal kitabul la
raiba fi, baru jadi petunjuk, hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Iman dulu, ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman dulu. Ini selalu nyambung. Ya, selalu nyambung, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, kemudian perpaduannya dengan amal itu nama lainnya apa? Syariat. Refleksinya ada pada syariat. Ya, syariat itu dari kata syara'a. Ya, syara'a lakum minad din. Ini syariat. Ini akar utamanya dari kata syara'a. Jalan yang luas terbentang. Ya, jalan yang lebar, luas terbentang. Jalannya, ya jalannya. Jadi kalau kita ke Arab ada namanya syariah. Ya, Syari Ahmad Soekarno, misalkan Jalan Ahmad Soekarno, ya misalnya di lebar, luas, itu kan boulevard dan seterusnya. Yaitu syariah. Satu konsepsi petunjuk yang memberikan jalan kepada kita untuk mengabdi, beribadah kepada Allah dan membuktikan keimanan kita lewat amalan, itu namanya syariat. Jelas ya? Ini pokok keimanannya. Saya yakin denganmu ya Allah. Ya, saya menetapkan kau sebagai Tuhan. Allah tanya, buktinya apa? Ya kan? Buktinya apa? Lalu kita balik nanya, loh, ya Allah bagaimana cara membuktikannya? Ah, seperti ini jalannya kata Allah. Kalau kamu memang beriman kepadaku, buktikan, begini jalannya. Nah, jalannya itu disebut syariat namanya. Ya, syariat. Syariat itu nampak lewat apa? Lewat amal. Ini. Jelas ya? Maka Islam itu pasti menggabungkan antara iman dengan amal, akidah dan syariat. Iman dan syariat, akidah dan amal. Nggak mungkin orang Islam nggak bersyariat. Mustahil. Ya, jadi kalau ada orang menolak syariat Islam, dipertanyakan keislamannya, karena semua konsepsi amal dalam Islam disebut syariat. Disebut syariat. Jadi semua pembuktian keimanan kita itu kepada Allah disebutnya syariat pembuktiannya. Ya, syara'a lakum minad din, Allah memberikan syariat dalam setiap konsepsi agama di setiap masa. Ini cara pembuktiannya, jalannya seperti ini. Nah, karena itu nanti ketika kita gabungkan ini teman-teman sekalian, iman dengan amal, konsepsi keyakinan dengan syariat, maka akan nampaklah dalam pokok keislaman kita. Apa pokok keislaman kita itu? Ketika kita ikrarkan, ya saya mengatakan ya Allah, saya komitmen, saya bersaksi ya Allah, saya ini muslim, saya menuhankan Engkau ya Allah, saya beriman kepadamu, dan saya komitmen akan menjalankan jalan-jalan syariat, jalan-jalan mengabdi kepadamu. Ya, tunjukkan kepada saya ya Allah bagaimana saya melakukannya. Maka Allah infokan, Allah sampaikan kepada kita, ya, terangkan misalnya dalam Al-Quran, Quran surah ke 20 Thaha, ayat ke-14. Ya, ini bahkan disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya konsepsi dasar ini. Ya, ini kisah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nanti Isa alaihissalam juga demikian. Ya, Ibrahim demikian, Nuh alaihissalam juga demikian, Ismail demikian. Semua nabi-nabi itu konsepsi dasarnya sama semua, membawa risalah yang sama di akidah, walaupun secara syariat nanti jalan-jalannya sesuai dengan masanya. Ya, nanti kan cara sholat kita akan berbeda dengan sholat-sholat sebelum kita, ya, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan masa-masanya. Ya, tapi akidahnya sama, serupa, jalannya juga disesuaikan dengan keadaan umatnya masing-masing, tapi konsepsi yang sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Nih, konsepsi iman yang pertama. Untuk menetapkan engkau beriman, ya, engkau menyaksikan, berkomitmen dengan baik, ya. Ya, maka engkau katakan la ilaha illallah, innani anallah, la ilaha illa ana, la ilaha illallah. Innani anallah, kata Allah, sungguh akulah Allah, tanpa ragu sedikit pun. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka buktikan komitmen la ilaha illallah itu, fa'budni, dengan menyembahku. Ini menyembah Allah itu lewat syariat, nih jalannya. Fa'budni, maka buktikan itu lewat syariat dengan ibadah. Fa'bud, ya, abada ya'budu, fi'il amarnya u'bud, fa'bud, ya, sifatnya disebut dengan ibadah, namanya disebut dengan ibadah.